Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas EL 4205 kelompok M hari ini akan mendiskusikan tentang apa saja sih yang penting dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Skarsantia, NIM 11021940004. Nama saya Rai Ferdiansyah Raihan dengan NIM 11021940022. Ya, nama saya Naufal Gani dengan NIM 11021840007. Oke, balik lagi ke topik kita tadi ya. Menurut Raffi sama Bang Gani nih, apa aja sih yang penting untuk dipersiapkan untuk menghadapi masa depan? Silakan Bang Gani. Kalau menurut saya sih yang pertama itu kita itu harus menentukan tujuan yang jelas dan harus memiliki motivasi yang kuat. Kenapa gitu? Nah, kalau kita mau menghadapi masa depan itu kita harus menentukan tujuan kita itu mau kemana gitu. Nah, dengan adanya tujuan itu kita juga butuh motivasi agar kita itu enggak melenceng jauh dengan tujuan itu dan tahu harus mencapai tujuan itu. Mungkin dari Raffi dan Dinda mungkin ada pendapat yang lain. Kalau menurut saya, hidup itu kan pasti harus ada tujuan. Entah apapun itu tujuannya, yang pasti kita harus memiliki niat dan usaha untuk mencapainya. Bukan hanya itu aja, tapi harus memiliki motivasi juga yang kuat untuk dapat selalu memacu diri sendiri untuk terus bergerak. Kalau dari Dinda, Aku setuju sih, kita emang perlu banget tahu tujuan kita tuh ke depannya apa sih, kenapa, supaya bisa membuat rencana. Jadi kalau kita udah tahu nih, kita mau apa ke depannya, itu kita bisa nentuin langkah-langkah apa aja sih yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, motivasi juga butuh banget. Kenapa? Karena agar kita tuh punya apa ya, semangat dan terpacu untuk mencapai tujuan kita. Itu sih kalau dari aku. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak nih, Raffi atau Bang Gani? sebenarnya sih itu sih udah disebutin semua sih, itu benar semua sih. Mungkin dari aku sih mau nambahin lagi selain kita memiliki tujuan yang jelas itu kita itu harus udah tahu tuh gimana sih minat dan bakat kita itu. Kenapa kita harus tahu kayak gitu? Nah, setelah kita tahu minat dan bakat kita nanti kita akan tahu kita mau kemana gitu. Arah kita itu mau kemana. Misal minat bakatnya itu suka menyanyi lah. Misalkan suka menyanyi lah. Nah, nanti kalau misalkan kita di masa depan menuju ke jadi penyanyi ya misalnya ya. Nah, misalkan kita bisa jadi penyanyi kan kita suka kan dengan menyanyi. Nah, kalau kita sudah tahu dan minat bakatnya dan bisa bekerja sesuai dengan passion masing-masing, nah mungkin bisa akan membuat kita itu mengerjakan pekerjaan kita itu enjoy gitu. Nggak ada kayak beban gitu. Jadi bisa enak gitu pekerjaannya. Eh, Dari yang mau lain nama ada berpendapat? mau nambahin, bener juga dari Bang Gani. Jadi sebelum terjun ke dalam dunia karir atau dunia kerja, kita tuh harus memiliki jenjang pendidikan ataupun keahlian yang sesuai dengan minat dan bakat dari diri kita sendiri. Agar pekerjaan itu akan membuat kita senang dan produktif untuk melakukannya. Kalau dari Dinda, Setuju sih. Aku cuma mau nambahin aja. Jadi kalau misalkan kita udah enjoy sama suatu pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita, itu juga pasti kita ngejalannya tuh bakalan ringan. Terus hasil yang akan kita dapatkan nantinya juga itu pasti bakalan memuaskan dan maksimal. Jadi kalau kita apa memilih pekerjaan itu sebaiknya sesuai dengan minat dan bakat kita. Oke, bagus-bagus untuk pendapatnya. Mungkin kita bisa ke itu ya, ke apa? Yang terakhir.
yang harus kita persiapkan untuk masa depan. Yang terakhir ini kita harus Bang di mute Bang. Abang, di mute, Bang. Abang di mute Bang. Oke, maaf. Nah, itu kan yang terakhir ini ada yang namanya itu untuk menghadapi masa depan kita harus menyiapkan skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, dunia skill ini sangat dibutuhkan untuk di dunia kerja karena kan kita kerja harus memiliki skill yang mumpuni ya, baik hard skill sama soft skill. Nah, selain kita memiliki skill yang itu yang dibutuhkan di dunia kerja, misal kita bekerja di telekomunikasi atau di pertambangan. Nah, selain yang dibutuhkan tentang dunia kerja itu, kita juga membutuhkan teamwork yang bagus dan memiliki hubungan yang bagus dengan rekan kerja. Karena jika kita memiliki hubungan kerja yang bagus dengan rekan kerja, maka nantinya kita bekerja itu kayak udah klop gitu loh. Teamworknya itu udah dapet gitu. Jadi selain punya skill yang tadi itu juga harus bisa bersosialisasi dengan baik dengan rekan kerja gitu. Mungkin yang lain ada pendapat? Kalau dari saya, dalam dunia karir itu tidak hanya membutuhkan keahlian dalam bidang pekerjaan tersebut, namun juga soft skill yang baik. Di antaranya itu memiliki keahlian berpikir kritis, kemudian berkomunikasi yang baik, dan manajemen waktu. Karena dalam dunia karir itu kita akan dihadapkan oleh banyak permasalahan, dan itu permasalahannya harus diselesaikan secara cepat. Maka dari itu kita harus mempunyai dari soft skill tersebut. Kalau dari Dinda? Setuju banget sih. Apalagi tadi Bang Gani kan sempat ngomong tuh kalau kita tuh harus punya kemampuan bekerja sama. Kenapa? Karena begitu kita terjun di dunia kerja itu kita tuh gak cuma bekerja sendiri, tapi bersama orang lain juga. Jadi kita butuh kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama supaya nanti hasil yang kita dapatkan juga baik nantinya. Nah, selain itu menurut aku juga kita butuh rasa ingin tahu, kreativitas, dan inovatif. Kenapa? Karena ketika kita bekerja itu kan kita bukan cuma diharapkan untuk punya skill yang itu aja, tapi kita juga diharapkan untuk jadi pribadi yang berkembang setiap waktunya. Jadi kalau kita punya rasa ingin tahu, itu berarti kita kan mau belajar nih. Kita mau mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kemampuan kita. Terus kreativitas dan inovasi juga dibutuhkan untuk kayak memperbanyak lagi ide-ide dan mengembangkan potensi dalam diri. Itu sih kalau dari aku. Baik, sepertinya pembahasan kita untuk topik gimana sih kita harus menentukan masa depan itu, apa yang harus dipersiapkan, mungkin sebatas di 3 topik utama tadi. Mungkin ini bisa dikembalikan ke moderator lagi. Oke, jadi itu dia ya. Jadi kesimpulannya, menurut diskusi kami, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan? Yang pertama itu adalah tujuan jelas dan motivasi yang kuat. Yang kedua, kita butuh untuk mengenali minat dan bakat dari diri sendiri. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan skill yang dibutuhkan dalam dunia karir. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ravi Ferdian Syarihan dengan NIM 11021940022. Kali ini saya akan membacakan visi misi dalam 5 tahun dan 25 tahun ke depan. Visi misi yang 5 tahun itu yang pertama, menjadi pribadi yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, menjadi pribadi yang tegas dan bijaksana dalam setiap tindakan. Yang ketiga, mendapatkan pekerjaan impian. Misinya yang pertama, selalu berusaha untuk belajar dan tidak ragu untuk memulai hal baru. Yang kedua, berusaha dalam menghadapi masalah, bertanggung jawab
dan dapat memilih mana hal yang harus dan tidak harus. Yang ketiga, berusaha mendapatkan informasi tentang perusahaan-perusahaan dan memenuhi syarat-syaratnya. Untuk visi yang 25 tahun, berusaha memiliki perusahaan atau bisnis sendiri. Yang kedua, berusaha memiliki banyak investasi. Yang ketiga, menjadi pribadi yang selalu bahagia dan sehat. Misinya yang pertama itu selalu belajar dan melihat perkembangan dunia dan harus memulai. Yang kedua, mempelajari ilmu dalam bidang investasi. Yang ketiga, berusaha menjaga kesehatan, berteman dengan orang-orang di lingkungan yang baik. Sekian visi misi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Skarsantia, NIM 110219404 dari kelas EL 4205. Di sini saya ingin memaparkan visi dan misi saya untuk 5 dan 25 tahun ke depan. Visi saya untuk 5 tahun ke depan adalah memiliki penghasilan sendiri tanpa bergantung pada orang tua maupun pasangan. Misi saya untuk mewujudkannya yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, yang kedua mengasah skill, yang ketiga mencari relasi, dan keempat mencari pekerjaan yang sesuai. Sementara visi saya untuk 25 tahun ke depan adalah tidak hanya bekerja tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Caranya yaitu dengan menjalankan misi saya. Yang pertama, belajar memanage keuangan, yang kedua mengumpulkan modal selagi bekerja, yang ketiga belajar berwirausaha, dan yang keempat membuka usaha. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Gani. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi diri saya sendiri untuk 5 tahun ke depan. Visi saya yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat, berwawasan yang luas, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membahagiakan orang tua. Misi saya yang pertama, berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Nah, yang kedua, selalu membahagiakan orang tua dengan berperilaku yang tidak membuat kecewa orang tua. Yang terakhir, berusaha untuk mempelajari ilmu yang baru dan bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Selanjutnya, visi dan misi diri saya 25 tahun ke depan. Untuk visi saya menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin dan dapat menjadi seorang pemimpin yang dijadikan panutan yang baik, baik untuk keluarga maupun lingkungan kerja. Misi saya berusaha selalu melakukan hal-hal yang baik agar dapat dicontoh dan menjadi panutan keluarga. Kedua, berusaha untuk menjadi seseorang yang disiplin waktu dan bisa memimpin dengan baik, baik di lingkungan pekerjaan maupun keluarga. Yang terakhir, selalu ingat untuk menjalankan tanggung jawab dalam lingkungan kerja maupun keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.